Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan trik atau cara memperbaiki rapot, di mana ini ada operator madrasah yang salah dalam mengeset tahun ajaran. Nah, kita coba lihat dulu ini di data semesternya, itu sudah semester genap. Kemudian kita lihat tahun ajarannya di sini. Kita lihat yang aktif adalah 2021 ya. Maka ini kita ubah dulu ke 1920. Kita kembalikan dulu untuk konfigurasinya. Kemudian kita lihat di DB-nya. Kita lihat di DB-nya ini sudah 1920. Yang ini kita hapus saja. Oke, kemudian ini kita hapus supaya tidak ini. Nah, kemudian kita melihat di sisi data student data. Student data ini adalah rombel karena dia katanya baru sadar setelah cetak rapot ternyata tahunnya itu adalah tahun 1920, 2021 ya. Nah, ini saya backup dulu saja supaya aman. Ini saya backup dulu. Jadi sebelum kita mengubah, sebaiknya kita backup dulu ya. Kita backup dulu. Ini custom. Kemudian ini untuk drop table-nya, kemudian untuk mengosongkan record kita kirim. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu pada database, sebaiknya kita backup supaya lebih aman, sehingga nanti apabila kita ada kesalahan bisa kita restore kembali. Oke, sekarang kita melihat di student data. Kita lihat student data, data siswa tahun 2019-2021 ya. Ini 19-2021. Kita, karena dia menggunakan ini, saya hapus dulu yang nul. Ini semua school class ID yang tidak ada. Ini school class ID-nya kosong, yang tidak ada rombelnya, itu saya hapus. Oh, sebentar. Di sini kita lihat student ID ya. School class ID ini kosong. Oh, nul. Where school class ID is null. Kita lihat dulu. Nah, ini ada 254. Oke. Kita delete saja. Yang school class ID is null. Jadi kita menghapus siswa yang tidak ada kelasnya. Kemudian ini 2020-2021 ya. Kita hapus yang bukan 2020-2021. Kita cari dulu where kategori name-nya sama dengan not like NG
Jadi kita cari dulu yang bukan 2020. Ini sudah benar. Berarti student datanya ini 2020-2021. Nah, ini kita ganti dengan 1920-1921. Ini kita ganti karena memang terjadi kesalahan. Kita update ya. Kita update untuk entity student data. Kategori year name-nya ini sama dengan 2019 2020. Ini kita set seperti ini. Oke, 254. Nah, ini student datanya sudah ke 2019-2020. Kemudian di entity student ini kita lihat harusnya juga 254. Jadi antara student data dan rombelnya itu sudah sama. Jadi kita lihat dulu ini. Di sini ada tahun ajaran apa tidak? Sepertinya sih tidak ada di sini. Kemudian kita ngelihat di entity ini tabel mulok tidak ada, dia tidak menggunakan mulok. Kemudian kita lihat di kategori subjek. Di kategori subjek ini adalah nilai mapel. Dan ini nilai mapel. Sebentar, saya tanya dulu. Oh, sebentar, ini MTS ya, lupa. Sebentar. Jenjang MTS berarti kategori subjeknya levelnya ini masih ada level 1. Where level ID lebih kecil. Kalau SD kan level ID-nya 1 sampai 6. Nah, mestinya ini dihapus. Ini saya hapus saja ya, supaya bisa lebih bersih. Delete yang kategori level ID-nya lebih kecil sama dengan 6. Ini kita kirim dulu. Kemudian 9, 10, 11. Berarti kita hapus juga nanti nah, ini kita tanya dulu. Sudah, kalau MTS berarti kan tidak perlu. Kemudian kita hapus juga untuk mapel-mapel kategori level lebih besar ke 7, 8, 9. Berarti 10, 11, 12 kita buang. Lebih besar sama dengan 10. Ini adalah 7, 8, 9 itu untuk ini kita lihat dulu hasil pengirimannya seperti apa. Nah, ini oke, kemudian nah, setelah kita bersihkan, kita cek sekalian juga ini yang mapel-mapel yang bukan. Nah, ini juga jadi hati-hati ketika menggunakan sinkron submapel.
Kalau sinkron submapel itu dia memasukkan semua daftar mapel. Mestinya kalau dia jenjang MTS itu yang keluar hanya jenjang MTS saja. Nah ini kita lihat mapel yang kategori B umum, ya. Kita lihat, nah ini kan ada PJK, ini PJK, kemudian SB, kalau tidak salah prakarya, SB, kemudian prakarya, kemudian satu lagi mapel kategori umum itu B umum itu PJK, seni budaya dan prakarya. Bahasa Arab itu masuk. Nah ini kita cari dulu, where master subject sama dengan ini harus karena di grup itu sudah saya informasikan. Jadi sebelum Anda melakukan sinkron KKM, itu sebaiknya mapel-mapel itu dibuang dulu yang tidak dipakai, ya, supaya tidak menimbulkan masalah nanti ketika, ya, ini saya ambil dulu, ya. Saya mencari mapel PJK, SB dan prakarya yang kategori subjebruknya itu mapel umum, ya, mapel B A umum. Ini kelompok A umum. Ini sekalian saya kasih ke Saiful untuk karena dia lagi senang membuat ARD tambahan. Ini sebentar saya lihat dulu. Nah ini sudah, ini 7 sudah benar. Jadi mapelnya ini sudah tidak ada yang A. Kemudian kita lihat yang ini. Not like PJK, not like SBK, kemudian not like prakarya. Jadi kita melihat mapel-mapel yang lain yang, nah ini masih ada B umum, PJK benar ya, PJK, ini sudah benar, not like, bentar, mungkin ini not like PJK or not like SB. Coba kita pakai dan nah ini adalah bukan kategori, ini prakarya udah masuk. Oke, sebentar kita cek aja dari sini untuk mapel, ya. Mapel ini sudah benar, mapelnya ada 42 nih. Kalau untuk MTS ini jumlahnya 42 mapel. Nah sekarang kita, karena dia sudah menginputkan nilai,
Kemudian kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi di tabel KKM. Di tabel KKM ini ada yang namanya, kita lihat, ini agak sedikit. Sebentar. Nah, ini ada semester ganjil, ya kan? Ada 2020, 2021, ada semester ganjilnya. Kita lihat di sini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah sebenarnya kita hapus nilai KKM yang kosong di sini, ya, where value minimum sama dengan 0. Ya kan? Ini saya kasih ke Mbak Syiful. Oke. Ini di close saja, dia pakai sum. Kemudian jadi kita membuang nilai KKM yang tidak terisi. Kemudian kita bisa membuang juga ini, tabel kategori subjek ID yang tidak ada pada ini, yang tidak ada pada kategori subjek, ya. Coba kita cari dulu kategori subjek ID-nya. Apakah ada dalam tabel KKM yang kategori subjek ID ini tidak ada? Not in, select kategori subjek ID from entity kategori subjek. Nah, ini kita cari dulu. Tidak ada, jadi semuanya sudah masuk di KKM-nya ini, karena tadi kita sudah kita menghapus yang nilai 0. Kategori subjek ID ini seperti matematika, bahasa Indonesia, PJK ini kan sudah benar kelas 9B. Kemudian kita lihat lagi di data semesternya ini menggunakan dia semester apa. Ini semester genap 2020-2021. Nah, ini 2020-2021 ini kita update. Nah, ini kita update. Kemudian kita set. Ini saya kasih dulu, bukan update set kategori year name sama dengan, nah ini kita ambil yang 2019 2020 seperti itu. Kita update. Kemudian di tabel ini NTD student subject value ini adalah nilai siswa mapel umum. Nilai siswa mapel umum ini kita lihat. Oke. Kita lihat data tahun ajaran dan semester. Kita lihat di sini, ini semester genap. Nah, ini tahun ajarannya, ya kan? Kemudian di sini semester genap. Oke, kita coba cari dulu yang tahun ajarannya. Kita lihat dulu apakah ada tahun ajarannya yang bukan. Nah, ini yang bukan dulu kita cari. Sebentar. Ya, ini sebenarnya kita berterima kasih atas kendala-kendala dari teman-teman itu, karena apa? Kita semakin bisa belajar.
yang tadinya kita tidak tahu tentang database, yang tadinya kita tidak tahu tentang cara menghosting, ya kita jadi dapat pengetahuan, jadi ada nilai plus. Jadi semua harus disikapi dengan bijak aja. Nah ini kita lihat dia menggunakan kategori NIM 2009-2020 nih. Tadi rumusnya adalah not like 2019 maaf, not like 2020-2021 ya. Apakah ada data, kan dia kan tadi salah ini, dia memasukkan 2020-2021. Nah kita cari tidak ada nilai, berarti tinggal kita rubah saja. Artinya gini, harusnya 2019-2020, tapi dia menaruhnya 2020-2021. Maka kita cari dulu, apakah ada data tahun yang bukan 2020-2021. Kalau tidak ada, berarti datanya semuanya 2020-2021. Nah, tinggal kita ganti saja, ya. Kita update, ya. Kita update data nilai mapel umum ini. Kita set kategori year name-nya ini sama dengan 2019-2020. Ini kita set seperti itu. Kemudian kita kirim. Nah, ini 3000-an. Nah, sekarang kita bisa melihat untuk data ini. Kemudian yang kita lihat lagi, kalau mapel mulok tidak ada. Mapel mulok tidak ada. Kita lihat ini mapel umum sudah kita rubah ke semester, ke tahun ajaran 2019-2020 dan semesternya sudah semester genap. Kemudian kita lihat di student report. Kita lihat di student report ini adalah catatan wali kelas untuk raport siswa. Nah, ini kita lihat ini tahunnya tahun 2020-2021. Kategori year name ya. Nah, ini kita ubah update ya, kemudian kita ubah, kita set dulu ini, set data semester menjadi 2019-2020. Jadi seperti itu. Kemudian kita kirim. Oke. Jadi ada 253 siswa yang sudah kita ubah data tahun ajarannya. Kemudian kita lihat lagi, ini semesternya sudah semester genap, ini sudah 2019-2020 ya. Kemudian kita lihat lagi di region school class tidak. Ini school class ini kita lihat dulu. Sepertinya ini 2020-2021 kita ubah lagi ini. Sebentar, saya lihat dulu. Kita pastikan dulu. Ini adalah kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9-nya. Jadi dia menggunakan 3 rombel. Nah, ini tinggal kita rubah saja. Datanya update set kategori year name. Ini kita rubah ke 2019-2020. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Pencetakan rapot tadi sudah. Jadi pencetakan rapot ini tanggal rapot. Tanggal rapotnya ini semester genap, ya kan? Nanti ini bisa dirubah dari sini. Konfigurasi cetak rapot. Kan saya lihat di sini 2020 bulan 6 ya kan, 2020 bulan 6. Yang 2021 ini kita buang. Nah, ini kita buang. Kemudian nggak ada, kalau master subjek tidak ada.
Ini master subjek ini adalah master mapel. Master mapel. Kemudian di regulation ini adalah master daftar master mapel agama. Kemudian sudah tidak ada sepertinya yang ada data semesternya. Kita cek dulu apakah ada yang lewat. Local subject value ini tidak ada nilai, tidak ada. Local subject value adalah nilai mulok, KKM mulok. Local subject value, school ID, kategori kosong. Kemudian master subject ini adalah master mapel. Kemudian pencetakan rapot sudah, relation sudah. Kemudian school ini ekstrakurikuler, nilai ekskul kita lihat tidak ada ininya, tidak ada semester dan tahunnya, aman. Kemudian school kurikulum ini juga kita lihat, ini school kurikulum ini adalah KKM yang digunakan untuk sinkron nilai akhir. Ya, ini karena cuman sedikit. Ya, ini adalah jadi ketika Anda masukkan nilai PAT, kemudian Anda sinkron nilai akhir, atau pada saat mengimpor nilai keterampilan harian, yang digunakan untuk dasar sebagai KKM adalah tabel ini. Jadi kelas ini, jadi kelas 7 dia menggunakan 70. Kelas 8 dia menggunakan 72, kelas 9 menggunakan 75. Ini didapat dari ketika guru-guru memasukkan data KKM mapel. Nah, tetapi ini KKM mapelnya di sini, mapel umum. Nah, ini kita lihat kelas 7 itu 70, 72, 75. Maka di sini, nah ini. Jadi KKM nilai ini nilai KKM ya. Nilai KKM student daily. Ini KKM maaf. Yang entity subject value. Kalau student berarti kan siswa. Nah, ini minimum adalah KKM minimal. Ya, KKM minimal. Kemudian ini KKM-nya misalnya 70, 75 sama 72. Apabila Anda memasukkan data di kelas 7 misalnya mapel tertentu berbeda, maka nanti di tabel ini akan bergeser nilainya. Nah, di sini Anda harus memperbaiki sesuai dengan minimal KKM dan ringnya di sini berapa. Ya, jadi disinilah untuk kalau misalnya Anda, loh kemarin ada yang chat saya, Pak, saya menggunakan KKM 75, tetapi setelah kita sinkron, ada kok ini kalau saya hitung 72 KKM-nya. Maka Anda harus melihat di tabel school kurikulum ini. Nah, Anda harus paskan lagi ke 75, ya, dengan ringnya juga. Oke, sekarang saya minta dia mencoba. Saya mencoba untuk beliau biar mengetes. Ya, cuman saya kadang-kadang teman-teman yang meminta saya untuk remote tuh kadang-kadang juga saya juga bingung ya. Ketika kita tanya nggak respon gitu. Oh, ternyata lagi di kamar mandi atau lagi pergi. Ini saya suruh guru mengajar masih kosong. Atur guru ngajar itu berarti sebentar di school class ya. Di school class ini kita lihat ini padahal sudah 2020.
Oh, ini school class. School class, kemudian student data ya. Kita lihat di student data. Ini sudah 2019, 2020 padahal. Sebentar, kita lihat dulu. Ini student data. Bentar. Atur guru ngajar itu teacher class. Sebentar, kita lihat dulu. Teacher class kosong. Teacher subject, kita lihat dulu. Teacher subject. Nah, ini kategori year name-nya kita ganti. Update ya, kita ganti set kategori year name sama dengan 2019 2020 ya. Penulisannya harus sama dengan ini. Kita lihat di teacher dulu juga. Teacher ini adalah daftar guru. Daftar guru ini kita lihat dulu ada tahunnya apa tidak. Update classroom, coba kita lihat di sini. Oke, itu sudah keluar. Jadi ini ada teman yang terjadi salah dalam menginputkan nilai tahun ajaran. Jadi tahun ajarannya itu 2020-2021. Ini kita lihat dulu reportnya nanti keluarnya seperti apa. Oke. Ini di escape aja sebenarnya. Oke. Kita lihat nilai deskripsi sudah keluar, nilai rapot sudah keluar. Nah, ini kelihatannya aman. Ya. Nah, kalau sudah kayak begini, teman-teman operator sudah bisa tertawa lah setidaknya. Ya, saya jujur sangat bahagia apabila bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Hanya permasalahannya memang saya punya keterbatasan, tidak semua saya bisa remote satu-satu. Ada yang mencat saya arahkan ke grup supaya di grup itu bisa kita saling sharing, teman-teman yang lain juga tahu. Kalau di chat itu terus terang bingung juga saya satu-satu seperti ini, banyak sekali. Ini ada yang sudah saya jawab, ada yang belum, bingung juga jadinya. Oke, demikian kasus yang salah satu kasus yang saya tangani hari ini, yaitu karena salah dalam men-set tahun ajaran. Jadi kita masih bisa mengembalikan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu panik dengan hal-hal yang seperti itu. Ini sumnya masih jalan ya, mestinya ini dikeluarin kan, dikeluarin saja sum. Oke, itu saya pamit dulu, sudah ya, saya off. Oke, demikian tutorial kali ini.